Mengenai paripurna interpelasi yang kemarin dihadiri 2 fraksi namun tidak dihadiri oleh 7 fraksi, masih bersama Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Pak Gembong dan juga ada Pak Bambang dari Ketua Fraksi PAN DKI Jakarta dan juga Mas Ray Rangkuti. Tadi kita sudah mendengarkan kira-kira kalau dari luar melihatnya begitu apa yang disampaikan oleh Bang Ray tadi. Nah mungkin Anda bisa menanggapi Pak Bambang bahwa ya harusnya ini langkah-langkah kalau kita mau clear ya cukup jelas. Lihat saja bamusnya, kalau di dalam bamus tersebut sudah disetujui justru ada kewajiban hadir di situ dibandingkan dengan melaporkan Ketua DPRD yang tetap menjalankan paripurna interpelasi tersebut Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Oke, terputus dengan Pak Bambang. Mungkin Pak Gembong bisa menanggapi terlebih dahulu bahwa justru Halo? sudah tersambung Pak Halo? Bambang? Ya, tolong Pak, saya mau bicara. Ya. Ya, silakan Jadi Bambang. gini ya, ini ada beberapa kata-kata yang perlu diluruskan dari Pak Roy yang mengatakan bahwa apa itu namanya itu anggota DPRD itu kalau diundang di dalam rapat paripurna itu harus hadir, ya kan gitu kan, wajib hadir ya. Itu di dalam tatip tidak begitu persisnya, ya kan. Jadi kehadiran di dalam paripurna itu salah satu bagian adalah instrumen politik Pak, ya kan. Bapak kan orang politik tahu, ya kan. Kalau memang makanya disebut ada quorum dan tidak quorum, itu dia. Jadi kalau orang memang tidak menghendaki untuk tidak hadir, ya boleh saja. Memang ada kok apa namanya peluang untuk tidak hadir mungkin karena sakit, karena alasan lain dan sebagainya. Cuman mungkin memang ada batasnya, gitu. Nah, dan itulah kemudian kalau tidak quorum, maka apa namanya rapat tersebut tidak dianggap tidak bisa jalan gitu ya. Itu hal yang wajar Pak itu. Jadi Jadi bukan meskipun sudah menyetujui penanggalannya di rapat bamusnya begitu. Tapi pertanyaannya kenapa kalau begitu disetujui, kenapa tidak sekalian di dalam rapat bamus tersebut disampaikan keberatannya? Saya mau jelaskan lagi Pak Bung Barbun ya. Rapat paripurna itu adalah kewajiban dari setiap anggota legislatif, entah itu DPRD nasional maupun daerah. Betul, itu memang kewajiban. Tetapi ada peluang untuk tidak hadir Pak. Itu betul. Ada peluang Bahwa tidak yang hadir. Buktinya ada aturan quorum dan tidak quorum. Itu Nah, itu menjelaskan gimana? Saya persilakan. Oke, jadi bahwa jangan dibalik-balik ini Pak. Ya kan ini bahwa yang bersangkutan tunggu dulu Pak Bambang. Bahwa yang bersangkutan tidak hadir itu harus beri alasan kepada pimpinan DPR. Coba dibaca di tatipnya, baca Pak. Bapak baca dulu tatipnya, ada ya kan bahwa kita kalau nggak hadir harus ngasih alasan, tidak ada Pak. Ya kan? Jadi tidak harus memberi alasan menurut Anda Pak Bambang. Ya kan? Oleh karena itu setiap orang yang tidak hadir di rapat paripurna dapat dipersoalkan karena itu kewajiban. Ya coba saja Oke. Nah, itulah makanya karena itu orang itu boleh tidak hadir karena memang ada peluang dan haknya dia untuk tidak hadir. Oke, ini tampaknya dapat dipersoalkan. Dan itu artinya yang bersangkutan memang juga dapat dibawa ke Dewan Kehormatan. Kenapa nggak hadir dalam rapat paripurna? Oke, saya mencoba membuatnya agar kita bisa memahami linear. Sebenarnya kalau secara penjadwalan memang seharusnya hadir begitu karena ini adalah rapat paripurna. Tapi memang ada hak untuk tidak hadir dengan berbagai alasan. Itulah kenapa ada rapat yang quorum, ada yang tidak quorum begitu ya Pak Bambang ya. Tapi kalau memang tidak hadir pun pasti ada alasannya. Tidak semerta-merta tidak hadir tanpa ada alasan begitu aja. Itulah makanya dibawa ke Dewan Kehormatan supaya diuji alasan ketidakhadirannya itu apa. Oke, nah saya silakan. Oke, saya ke Pak Gembong. Daripada apa namanya yang masyarakat untuk yang berkepentingan itu. Ya, kita pertimbangkan masyarakat, mungkin masyarakat yang justru menunggu ya kalau memang sekalian masyarakat ada bagian masyarakat yang mendukung penolakan ya udah apakah suara saya sudah tadi ya asalnya dari Formula E pindah ke ke interpelasi sekarang mulai saling menggiring ke arah isu apa namanya itu bamus ya. Oke. Ya silakan saja. Kalau Pak Gembong, kita mesti step by step ya, menurut saya, ya kan. Kalau yang kita sekarang lagi membicarakan apa nih? Membicarakan apa interpelasinya, apa bamusnya nih, ya kan. Tadi Pak Roy
melebar ke masalah Formula E ya kan. Oke. Itu jadi nggak fokus gitu loh ya kan. Sebenarnya tampaknya dia justru mundur lagi. Kita belum sampai ke Formula E-nya karena itu tadi interpelasinya ini sendiri kan kita masih menantikan nasibnya seperti apa. Jadi mau tidak mau memang kita akan membahas mengenai dari paripurna interpelasi ini sendiri lalu nasib interpelasi ini seperti apa. Nah, saya kalau begitu ke Pak Gembong, apakah justru dengan adanya pelaporan kepada Ketua DPRD dalam hal ini kalau tadi dalam pembicaraan berhak juga dipermasalahkan anggota yang tidak hadir, apakah akan dipermasalahkan juga oleh fraksi Anda terkait dengan mereka yang seharusnya hadir di paripurna tapi memilih tidak hadir dengan alasan tapi tadi kata Pak Bambang ya tidak harus memberikan alasan kepada ketua begitu. Apakah ini juga akan dipermasalahkan Pak Gembong? Jadi begini Mas, saya justru merasa bersyukur kalau kemarin 7 fraksi itu melaporkan Ketua DPRD kepada PK. Justru kami bersyukur. Kenapa kami harus bersyukur? Justru di situ kita akan kita sampaikan pada rakyat Jakarta siapa yang mentaati tatib dan siapa yang tidak mentaati tatib. Kan gitu loh. Jadi itu saya justru bersyukur di situ. Nah, tahapan berikutnya apakah kami nanti akan melaporkan? Sudahlah. Sebetulnya kalau dari kami 2 fraksi itu PDI Perjuangan dan PSI, energi yang kami miliki bukan untuk hal-hal seperti itu. Tetapi itu langkah berikutnya bisa saja kita lakukan, karena saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Ray Rangkuti tadi bahwa hukumnya wajib ketika diundang paripurna, hukumnya wajib hadir, itu hukum, gitu loh. Lah pertanyaan sekarang, hari ini kan kita seluruh anggota DPRD jumlahnya 106 itu adalah setiap hari makan uang dari keringat rakyat Jakarta. Dari uang keringat rakyat Jakarta kan Gembong, saya rasa itu kita tidak perlu melebar ke masalah seperti itu. Itu menggambarkan kewajiban. Ini soal pertanggungjawaban, bukan melebar, soal pertanggungjawaban kita kepada orang yang menggaji kita. Kan soalnya kalau masalah kehadiran kita tahu itu loh. Dari teman-teman Bapak sendiri juga kadang-kadang juga ada yang nggak hadir tapi nggak persoalkan juga. Bukan soal tidak hadir. Tapi sebenarnya begini Pak Gembong, Pak Bambang, semangatnya sama. Masyarakat masalahnya selalu melihatnya begitu pada saat ada DPRD, baik dari fraksi manapun sebenarnya yang dianggap tidak hadir, tidak menggunakan. Kalau saya boleh menyampaikan ya, ini begini. Mestinya dari pimpinan DPRD itu ya kan mulai ngerosol gagas gitu. Kenapa ya kok sampai terjadi seperti ini gitu. Berarti adalah kebijakan tersebut itu menggelar paripurna itu tidak memenuhi aspirasi dari sebagian besar anggota DPRD. Ya jangan dilabrak terus. Tapi Pak Bambang dalam hal tersebut kan sebenarnya pengajuan interpelasi ini sudah sesuai dengan undang-undang ya kalau untuk pengajuannya toh. Jadi kalau tidak dilakukan oleh ketua juga menjadi sesuatu yang salah jadinya Pak Bambang. Justru itu saya menjelaskan tuh Pak Bambang. Dengarin dulu saya, silakan Pak Gembong. Tolong dengarkan saya, Pak Bambang. Dari 2 periode saya di sini baru sekali ini terjadi, Pak Bambang, saya persilakan dulu biar masyarakat bisa mendapat informasi dengan baik. Silakan Pak Gembong, nanti Pak Bambang Anda bisa menanggapi. Silakan Pak Gembong. Pak Bambang, jangan dibalik-balik ya Pak Bambang ya. Jadi jangan mentang-mentang 7 kemudian merasa kuat, nggak boleh seperti itu. Ingin saya sampaikan Pak, ini soal hak inisiatif, hak pengusul untuk mengajukan interpelasi. Syaratnya sederhana, cuma 15 orang lebih dari 1 fraksi. Sekarang yang mengajukan 33 dari 2 fraksi, artinya secara administrasi sudah terpenuhi. Apakah karena 7 tidak setuju, maka interpelasi itu hanya stuck di situ? Nggak boleh. Ini harus berlanjut. Kapan mengakhiri? Mengakhirinya adalah di rapat paripurna. Pak Bambang tolong dicamkan baik-baik itu. Nah, kenapa mengakhirinya ada di paripurna, bukan di rumah makan, Pak Bambang. Kalau memang ada 7 fraksi yang tidak setuju, sebenarnya bisa berakhir di paripurna kemarin, begitu mungkin gambaran Pak Gembong. Begitu Pak Bambang. Berakrobatik tempatnya itu di paripurna, Pak. Itu tempat yang terhormat. Konstitusi kita sudah memberikan ruang kepada seluruh anggota dewan, ruang yang terhormat adalah paripurna. Sampaikan cara-cara terhormat itu di paripurna, kan begitu. Sebelum saya ke Pak Bambang untuk menanggapi, Bang Ray Anda mau menambahkan? Udah. Saya mau boleh, saya udah ngomong. Saya persilakan Bang Ray dulu untuk menambahkan, nanti Pak Bambang bisa menanggapi keduanya. Silakan Bang Ray. Jadi betul, kalau sebetulnya 7 fraksi itu sudah setuju dengan agenda tambahan itu, ya mereka bisa sampaikan di rapat paripurna. Itu telak dengan sendirinya akan ditolak.
Tetapi Oke. ketidakhadiran anggota 7 fraksi itu ya mengakibatkan 7 agenda yang lain, karena tadi kan agenda paripurna soal yang interpelasi itu kan tambahan, tidak jadi juga dibahas di rapat paripurna. Nah itu artinya harus dijadwalkan ulang. Saya tidak tahu apa isu 7 yang lain itu ya kira-kira ya. Jangan-jangan itu salah satu ada isu urgen yang akhirnya kemudian tidak dapat diparipurnakan karena Kehadiran tadi. Oke. Ya, 7 anggota fraksi. Baik, saya persilakan Pak Bambang. Tunggu dulu, Ya. Bung. Saya sama sekali tidak mengerti kenapa 7 fraksi ini memilih tidak hadir gitu loh. Padahal jumlahnya banyak sekali. Kalau mereka hadir saja, ributin itu selesai kan. Malah selesai begitu ya, tidak. Malah selesai, bahkan mereka akan menguasai forumnya, membongkar seluruh peristiwa yang terjadi sebelumnya kan. Saya nggak mengerti kenapa justru mereka nggak hadir. Nah mungkin Pak Bambang bisa menjawabnya. Pak Bambang, kenapa? Ini loh, Pak Gun. Iya, Bang Ray. Kalau sekiranya kemarin rapat itu tidak ditutup dengan tidak ada hasil, gitu ya. Artinya rapat kemarin itu menyatakan bahwa hasil hak interpelasi itu bisa dilanjutkan, udah sah yang kemarin itu. Karena rapat paripurnanya sah. Saya udah teliti betul, dilakukan tidak quorum, ditunda 2 kali, langsung dilanjutkan kembali oleh pimpinan sidang, dalam ini pimpinan DPRD, yang kebetulan kemudian hasilnya itu dinyatakan tidak ada hasilnya. Tapi kalau sebetulnya hasil itu kemarin menyatakan bahwa hak interpelasi akan diajukan, itu bisa jadi sah. Jadi, nah itu yang kudus. Karena itu rapat paripurnanya sah. Makanya kan yang dipersoalkan oleh Pak Bambang juga bukan di rapat paripurnanya. Karena itu ada risalahnya yang menyatakan memang rapat paripurna harus dijadwalkan pada tanggal itu, gitu loh kira-kira. Oke, nah saya langsung ke Pak Bambang kalau begitu. Ini kita sudah mendengar tadi dari Pak Gembong dan juga Bang Ray tadi. Kalau memang mau ditutup ya justru di paripurna kemarin dengan adanya suara mayoritas 7 fraksi, sekalian kemarin itu selesai gitu pembahasannya Pak Bambang, tapi justru memilih untuk tidak hadir. Mengapa tidak sekalian saja hadir diselesaikan begitu kalau memang tidak setuju Pak Bambang? Begini ya, mohon maaf ini, saya terpaksa harus agak ke belakang sedikit. Jadi kan sudah jelas ketidakhadiran kita itu di dalam memang kita tidak setuju adalah mosi mengenai masalah interpelasi, ya kan. Bahkan jadi udah jelas di sana, ya kan, ketidakhadiran itu karena kita memang tidak sepakat gitu ya. Adanya interpelasi. Saya tidak mengatakan menolak ya, saya tidak ikut interpelasi. Siapa bilang kita bisa punya hak untuk menolak? Nggak ada. Ya silakan saja. Tapi kami itu juga punya hak untuk tidak ikut, ya kan. Nah, cara tidak ikut itu sudah sesuai tatib itu ya itu tadi ada beberapa proses tahapan ya, mulai dari rapat bamus dan sebagainya sampai akhirnya udah dari kita boleh tidak hadir di dalam rapat untuk beberapa alasan itu. Makanya ada quorum dan tidak quorum. Ya kalau memang tidak semuanya harus wajib hadir, kemudian tidak perlu ada quorum-quoruman kalau begitu, ya kan itu jelas. Di mana-mana kita nggak usah bicara kita di seluruh parlemen itu begitu, ya kan. Jadi dengan alasan itu, jadi nggak usah dipersoalkan kenapa itu wajib hadir, terus kalau nggak hadir dipermasalahkan. Ya ada batasnya, ada boleh pada saat berapa kali orang nggak hadir itu boleh ada, ya kan. Ada maksimumnya orang nggak hadir itu ada, gitu, ya kan. Jadi kita boleh buka-bukaan ini Jadi tatib, tapi jangan dipelintar-pelintir seolah kalau nggak hadir itu di mata rakyat itu begitu begini begitu. Waduh, saya pikir menurut saya tidak benar. Ya, Pak Bambang, jadi sebenarnya bukan menolak interpelasi, tapi lebih kepada merasa ya tidak ada interpelasi tersebut sehingga tidak perlu dihadiri begitu atau bukan bagaimana? Menolak, kita tidak ikut interpelasi. Silahkan kalau mau PDIP dan PSI mau mengadakan interpelasi itu, tapi konsekuensinya adalah dia harus mengikuti prosedur dong, ya kan? Ya prosedurnya mulai dari undangan yang kemudian diselipkan itu sudah tidak etis kalau menurut saya, ya kan. Kenapa tidak bisa dibuat dari apa? Karena selama ini nggak pernah begitu, Pak, ya kan. Biasa itu kalau ada undangan ya, yang dibahas di dalam Bamus itu yang sudah disetujui. Baik Pak Bambang. Ya saya baru mau nanya ke Bang Ray. Jadi sebenarnya nasib interpelasinya bagaimana kalau begini begitu? Ada yang tidak kalau dari kata Pak Bambang tadi ya tidak ikut sehingga ya berjalan sendiri begitu. Boleh Pak Timothy, saya ikut nilai sebentar. Mestinya ini justru harus menjadikan suatu perhatian juga dari masyarakat. Ada apa ada masalah apa di DPRD DKI, ya kan?
kok sampai sebegitu banyak 75 7 fraksi ya. Pak Bambang. Oke, baik. Baik. Saya juga Kesalahan komunikasi yang Baik. perlu diperbaiki. Oke, saya berikan Pak Bambang sudah menanggapi. Tadi Bang Ray duluan, singkat saja ya Bang Ray, silakan Bang Ray. Ya, Nanti saya kasih ke Pak Gembong. saya juga menanyakan itu ada apa dengan 7 fraksi Nah, itu. itu perlu Pak, perlu kalau mau kita buka-buka kita bikin forum baru lah, ya kan? Sebegitu Kita besar. bicara mengenai itu. Ya, silakan Bang Ray, silakan Bang Ray. Sebegitu besar jumlahnya. Kok takut hadir rapat paripurna? Bukan takut, Pak. Kita tidak takut hadir. Memang kita menyepakati untuk tidak ikut, tidak hadir. Ya iya, itu dia kan. Apapun mau menyepakati mau apa faktanya dah hadir dan saya menyebut itu tidak hadir, kan? kita tidak setuju. Oke, baik. Padahal jumlahnya banyak. Itu satu. Yang kedua, saya tanya juga sebetulnya Pak Bambang. Tadi Pak Bambang berbicara soal etik atau tidak. Jika rapat paripurna dinyatakan sudah diagendakan melalui Bamus. Tiba-tiba 7 anggota fraksi itu tidak hadir di rapat paripurna. Saya tidak menanyakan hukum sekarang. Menurut Pak Bambang etis apa enggak itu? Bisa etis, bisa tidak. Tergantung isunya yang mau dibahas apa. Oke. Oke, baik. Itu ada 8 isu. Ya, Coba Bapak tanya pada anggota DPR. Pak Bambang, Bang Ray. Isu rapat paripurna itu tidak hanya soal interpelasi. Tadi itu merupakan ada 7 agenda yang lain. Oke, baik. Pak Bambang tadi sudah menanggapi, Bang Ray sudah menambahkan karena keterbatasan waktu saya harus memberikan kepada Pak Gembong untuk menanggapi apa yang dikatakan Pak Bambang tadi. Silakan Pak Gembong, singkat saja. Ya, saya pikir yang paling utama tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa ada tata tertib. Cuman Pak Bambang mau menggeser bahwa ini seolah-olah ada disharmonisasi antara pimpinan dan seluruh anggota. Itu yang saya tangkap. Sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah aroma. Aroma sejak awal 7 fraksi itu tidak sepakat dengan interpelasi. Oke, kita hormati, kita hargai. Tetapi ada ruang untuk melakukan penolakan itu. Bukan makan-makan dengan gubernur. Itu loh persoalannya gitu loh. Jadi sejak awal kan sudah kelihatan aromanya ini. Jadi Pak Bambang mencoba menutupi itu dengan digeser seolah-olah disharmonisasi antara anggota dan pimpinan dewan. Nggak ada itu. Happy-happy saja. Jadi jangan kita menggeser-geser persoalan-persoalan yang sebetulnya substansi pada persoalan yang tidak substansi. Jadi itu. Jadi yang saya sampaikan pada Pak Bambang dan Bang Ray adalah bagaimana kita fokus. Kalau kita fokus dalam rangka untuk membenahi ini dalam rangka menyelesaikan persoalan interpelasi, seharusnya ruang yang terhormat itu adalah ruang paripurna. Bukan, sekali lagi saya sampaikan, bukan di luar ruang paripurna. Maka kehadiran menjadi penting ketika teman-teman Pak Bambang dan kawan tidak mau melakukan persetujuan, melakukan penolakan, tapi penolakannya kan di paripurna. Karena aturan mengatakan seperti itu, bukan Gembong yang mengatakan. Karena kita kan diikat oleh tata tertib. Tata tertib itu yang menyatukan kita. 106 itu diatur oleh tata tertib yang menyatukan langkah dan gerak kinerja seluruh anggota Dewan DPRD. Karena Pak Gembong sudah menyebutkan 3 kali tadi. Jadi saya berikan kesempatan Pak Bambang untuk menegaskan apakah memang benar selesainya makan malam dengan gubernur. Silakan Pak Bambang. Makan malam dengan gubernur ya dan pertemuan-pertemuan lain itu adalah sebenarnya upaya-upaya untuk mencari informasi saja. Jadi itu bukan suatu langkah-langkah yang itu biasa saja itu. Jadi karena kami tidak ingin mempergunakan instrumen interpelasi di dalam mencari informasi mengenai Formula E gitu Pak ya. Jadi itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu. Jadi seolah-olah didiskreditkan bagi sesuatu yang PDIP juga boleh kok, ya kan, ketemu dengan masalahnya justru sekarang yang ada di dalam internal kita. Seperti kita kan punya Rapimgab, ya kan, Rapid Gabungan dan sebagainya. Tentunya masalah seperti ini harus bisa dibicarakan oleh para pimpinan, bukan terus tiba-tiba ketok palu ya kan, begini begitu. Waduh, ini yang sepertinya menurut saya ada miskomunikasi lah dalam komunikasi politik di dalam itu yang perlu diperbaiki aja gitu. Kalau itu jawaban dari Pak Bambang. Makasih banyak Pak Bambang Kusumanto, Pak Gembong Warsono, terima kasih. Sudah bergabung bersama kami. Bang Ray Rangkuti juga terima kasih. Salam sehat terus untuk bapak-bapak semua. Terima kasih.